kebiasaan main di kandang, untuk main di tandangnya mereka jadi nggak kebiasa gitu, jadinya agak-agak gugup. Kalian bayangin sekelas Jordi Amat tuh, kelas Jordi Amat. Hey ho Oscarian, welcome back di Bola Oscarian. Konten kali ini gue nggak seperti biasa di set biasanya ya. Biasanya gue setnya di depan situ. Karena ini konten dadakan, karena di channel Bola Oscarian ini lagi gue liburin dulu kontennya. Gue lagi di channel satunya lagi di Oscarian Story ya, di channel horor ya. Dan sebenarnya nggak pengen buat konten bola juga sih, Bola Oscarian juga. Cuman kita baru melihat ya pertandingan timnas Indonesia kita, khususnya yang baru semalam ya, tadi malam banget lawan Filipina. Jadi ya gregetan juga gitu kan, gue pengen yang ngomong-ngomong aja lah, kita sekedar sharing aja di sini ya. Kita tahu semalam lawan Filipina timnas kita seri ya 1-1. Itu walaupun seri, walaupun imbang, rasanya itu kalah ya. Walaupun kita main tandang, karena ini lawannya Filipina. Lawannya Filipina ini ya. Kecuali lawannya ya Malaysia ya nggak apa-apa lah. Ya. Walaupun Filipina yang kita tahu juga rankingnya juga di atas kita ya. Dan banyak juga pemain naturalisasi kan. Kelibet mulu nih. Pemain naturalisasinya juga di Filipina ya. Pemain abor, keturunan, bahkan kipernya kan itu berasal dari Liga Inggris ya. Tapi tetap aja, karena judulnya Filipina, karena dulu kita pernah mengajar di eranya BP ya, Bambang Pamungkas 14-0 lagi kan di Piala Tiger dulu kan. Dimasuk era modern, eranya siapa itu? Coachnya Alfred Riedel kalau nggak salah ya, apa coachnya siapa itu sebelum itu. Kita juga pernah membantai juga Filipina di atas 10 gol ya. Dan ini salah satu yang bukan memalukan, ini kita nggak tahu kenapa ini ya. Lawan Irak ya sebenarnya nggak wajar juga sih ya kalah ya. Wajar kalau kalah 2-1, mungkin 2-0 lah ya minimal ya lawan Irak. Ini sampai 5-1. Ini memalukan sih enggak, cuman membingungkan. Kenapa gitu? Apa yang salah? Ada yang salah apa ini? Menurut gua, nanti gua akan utarain menurut gua ini apa yang salahnya. Apakah STY out? Apakah pemain-pemain asing, bukan pemain asing, pemain keturunan gitu out ya, kita ganti lagi, balik lagi ke dulu ya, ke lokal ya. Karena permainannya sama aja. Balik lagi nih timnas yang sekarang nih, balik lagi permainannya ke yang zaman dulu nih. Gue mau bahas yang mana dulu karena banyak banget ini. Sebenarnya gue nggak mau bikin konten, tapi ya mau sharing-sharing aja ini, karena mau sedikit memberikan pendapat lah ke kalian ya. Kita bahas yang mana dulu ya? Oke, lawan Irak ya. Lawan Irak menurut gue bukan pengamat sepak bola, gue nggak ngerti bola ya. Ngerti sih ngerti, cuman penikmat aja gitu, pendukung. Apalagi timnas Indonesia. Karena emang kita negara Indonesia. Gue negara, bangsaan gue negara Indonesia. Lawan Irak amburadul jelas, kita di pressing mulu, sementara kita nggak ada pressing sama sekali, letoy loyo. Nggak tahu kenapa, padahal akarnya ini pondasinya dulu kemarin itu udah dibentuk, latihan fisik lah, nge-gym lah, segala macem, disiplinnya itu kuat lah. Bahkan ada pemain yang bagus ya, beberapa pemain yang bagus tapi nggak disiplin, langsung dicoret aja lah sama STY. Jangan kan disiplin ya, ada attitude-nya yang kurang bagus, nggak usah dipanggil ya, kita tahu lah siapa itu ya, nggak usah disebut sini. Yang gregetannya aja nih. Pressingnya kurang ya, sementara kita di pressing mulu, udah ditandang lawan lagi kan. Nah itu salah satunya ya, kita main tandang. Tapi nggak tahu kenapa ini ada problem, seharusnya ya minimal kalah 2-0 lah. Karena walaupun main di tandang dan bermain lawan negara Arab, seharusnya nggak sampai 5-1 juga. Kenapa gue bisa bilang gitu? Kita di era STY, kita pernah menang lawan Kuwait di tandang ya, di home mereka. Waktu di kualifikasi Piala Asia, dan akhirnya kita lolos karena kita
runner up ya. Kita satu grup itu sama Jordania, Kuwait kalau nggak salah ya, dan Nepal kalau nggak salah ya. Dan kita kalah cuman sama Jordania. Itu levelnya udah se-Irak ya, Jordania, se-Arab Saudi ya. Dan Kuwait itu levelnya walaupun di bawah Irak, tapi mereka di atas kita ya. Yang mendekati sama tim Asia Timur Tengah lah, Kuwait itu. Dan kita bisa mengalahkan Kuwait ya. Tuan rumahnya Kuwait, tandang ke Kuwait langsung kita bisa itu. Tapi kenapa lawan Iraknya? Padahal Kuwait sama Irak ini nggak beda-beda jauh amat. Bahkan kita kalah sama Yordania juga 1-0 doang. Makanya gue bingung kenapa gini. Masalahnya apa? Tandang kah? STY-nya kah? Pemain keturunannya kah? Pemain-pemain pilihan STY-nya kah? Nggak ada yang salah, karena kita bisa menang lawan Kuwait di kandang mereka, di Arabnya juga. Dan cuman kalah tipis 1-0 sama Jordania. Dan itu pun kita mainnya bagus itu lawan Jordania. Yang levelnya itu Jordania itu Iraknya itu sendiri. Kenapa gitu? Filipina ya, kita tadi ke Irak ya. Filipina ya. Ini seharusnya kita ya minimal kayak Vietnam lah, menang 2-0. Oh, kayak Vietnam deh, 1-0 aja deh. Yang penting bawa tuh 3 poin, karena aduh sayang banget cuma dapat 1 poin doang. Walaupun ya mungkin ya kelelahan gitu kan, faktor dari Irak langsung ke Manila. Tapi ya elah, maksudnya ya emang sepak bola, timnas sepak bola cuma Indonesia doang. Yang lain-lain kayak negara-negara luar kan, yang mereka juga main tandang kayak pergi-pergi jauh gitu kan, nyusul main di tempat stadion lawannya yang jaraknya jauh-jauh, ya nggak ada alasan sebenarnya faktor kelelahan itu. Apalagi ya, Filipina ya, seharusnya kita minimal menang ya, mau berapapun itu, 1-0 kayak 2-1 kayak apa kayak, dan seharusnya kita bisa menang juga ya, karena peluang-peluang kita itu walaupun mainnya menurut gue ya mainnya buruk ya, kita bilang fakta-faktanya aja ya. Belak-belakannya kalau emang bagus, kalau emang buruk. Mainnya buruk, tapi menjelang akhir babak kedua mainnya itu udah mulai oke, kelihatan nih timnas aslinya itu kelihatan, Indonesianya. Tapi ya beberapa yang kurang beruntung banget ya, maksudnya kena ditepis kiper lah. Tapi ada juga Filipina itu kan menyerang kita yang kena mistar gawang ya. Walaupun kita lihat peluang kita di menit terakhir itu anggaplah gol, kita menang 2-1 lah, karena itu skornya kan 1-1. Anggaplah peluang yang kita punya itu oke lah, beruntung ya, didukung sama keberuntungan, gol 2-1. Tapi ada juga peluang dari Filipina itu yang kena mistar gawang, ya sama aja, dua-dua juga, seri-seri juga. Ini dia problemnya nih STY, dia juga pasti bingung juga itu pasti bingung. Dia di kualifikasi Piala Asia bisa kok lawan negara-negara sekelas negara Arab ya, dan itu pun mainnya di tandang, nggak ada alasan itu kelelahan perjalanan lah segala macam apa itulah ya. Nah itu dia, mungkin yang terakhir gue akan kasih bukan solusi ya, gue kayak hebat banget gitu. Dan yang terakhir ini gue akan kasih pendapat menurut gue pribadi, mungkin kedepannya kita persahabatan itu ya, FMD, FIFA Matchday itu lebih banyak lah, sering kita tandang aja lah, jangan di kandang mulu ya. Karena takutnya para pemain ini yang bagus-bagus, baik itu pemain lokal yang bagus ataupun pemain keturunan ataupun pemain muda yang bagus, kebiasaan dimain di kandang, untuk main di tandangnya mereka jadi nggak kebiasa gitu, jadinya agak-agak gugup. Kalian bayangin sekelas Jordi Amat loh, blunder mulu, nggak usah disebutin lah, dia kan blunder. Kalau gol bunuh diri nggak usah dibilang blunder lah ya, pemain-pemain kelas dunia hebat-hebat juga sering tuh kayak gitu, back profesional yang top back di dunia juga sering kayak gitu kan, nggak sengaja lah hitungannya. Tapi di lawan Filipina juga blunder juga itu, jadi bingung. Jadi pemain sekelas Jordi Amat pun bisa bisa gugup juga ternyata, karena kita sering main di kandang gitu. Jadi tolonglah kayak Thailand, kita contoh Vietnam Thailand kemarin lah, walaupun gue sempet
kayak bahas Vietnam waktu itu ya, gue bahas Vietnam itu kalah lah lawan Korsel, dibantai lah lawan Korsel, lawan Uzbekistan kalah lah. Ternyata di situ emang bagusnya kayak gitu, uji cobanya harus di luar kandang. Kayak Thailand itu kalau lawan siapa yang di Eropa tuh, dia seri lawan Estonia apa kalah lawan Estonia ya, seri kalau nggak salah ya, walaupun kalah kayaknya 1-0 doang gitu, nggak beda-beda jauh amat kayak kebantai. Dan satu lagi yang kebantai 8-0 itu, aduh gue lupa nama negaranya itu siapa lagi nama negaranya ya, pokoknya dari Eropa apa Asia ya, semi-semi Eropa lah itu ya. Dan rankingnya juga di atas Thailand itu ya. Ya kalau dilihat-lihat mereka main tandang keluar, ngapain main tandang keluar, dibantai-bantai juga lah. Vietnam lah dibantai Korsel, Thailand lah dibantai 8-0 apa berapa ya, 8-0 kalau salah. Ternyata ada positifnya juga guys ya. Dan kebukti. Thailand lawan Singapura ya, mereka menang 3-1 di Singapura, dan Vietnam lawan siapa? Filipina itu sendiri main tandang mereka menang 2-0 ya. Walaupun Vietnam itu kalah lawan Irak pas di kandangnya sendiri, itu pun kalah di menit-menit terakhir. Emang kurang beruntung aja, bukan disalahkan mainnya buruk Vietnam ini, karena emang golnya itu di menit terakhir, emang lagi beruntung aja tuh Irak. Jadi masalahnya main di kandang kita ini kebanyakan guys ya. Lupakanlah main di kandang ya untuk sementara ini, kita evaluasi nih. Ternyata ya masalahnya kalau main di luar, sebenarnya main di luar kandang itu nggak ada masalah. Seperti yang gue bilang, kita bisa kok main di Kuwait ya, kita kalahin tuan rumah Kuwait loh, ini Kuwait loh, levelnya oke, levelnya di atas kita banget. Dan lawan Jordania kalah 1-0 dan itu pun mainnya bagus loh. Oke lah kalau misalnya kita kalah 5-1 lawan Irak ya di kandang mereka, dan Irak itu level di atas kita, tapi kalau mainnya bagus aja, ini pun mainnya ya amburadul lah, udah lah kita belak-belakan aja, bagus-bagus, nggak bagus gitu. Kita bisa sebenarnya, ini dia masalahnya, kita selalu main di kandang ya. Jadi mereka, para pemain ataupun pelatih yang lainnya itu ya udah zona nyaman lah, udah biasa main di kandang. Pas mereka nyoba main tandang dan eventnya itu udah event besar ya, udah event resmi, kecuali ini main di luar kandangnya ini, dia main di luar kandang, tandangnya ini uji coba kayak MD, ya wajar lah ya, belajar. Ini udah event resmi bos, udah event ajangnya, ya ajang seharusnya ini yang kita ya wajib oke lah. Mungkin berikutnya nih evaluasi banget nih, karena kita masih ada waktu ya. Maret kita baru main lagi tahun depan, walaupun di Januari itu Februari udah ada Piala Asia ya. Dan kabarnya di Januari Februari Piala Asia kita sudah dapat pemain tambahan ya, Inces dan Jasnya Andar, satu lagi siapa tuh yang Ragnar Onar ya. Ya kalau menurut gue sama aja lah, kita lihat Jordi Amat guys, nggak usah jauh-jauh. Jasnya Andar kan pemain belakang. Levelnya coba bandingin sama Jordi Amat, pengalamannya lebih banyak Jordi Amat, segala macem lah, main di Eropa, main di Spanyol, mantan timnas Spanyol lah, berhadapan sama Messi, Ronaldo. Bandingin sama Jordi Amat, ini bakal sama aja, mau diperkuat siapapun nanti di Januari Februari kalau emang nggak bisa sampai nggak bisa evaluasi akar penyebabnya ini. Dan menurut gua, pendapat gua, akar penyebabnya ini kita selalu main di kandang mulu. Jadi kita masih ada main lagi di bulan Maret, walaupun di Maret itu kita main kandang ya. Dan itu wajib menang. Lawan Vietnam 2 kali di kandang dan di tandang ya. Kita kandang dulu Vietnam, habis itu kita ke Hanoi. Itu wajib menang. Kalau nggak menang ya udahlah. Percuma kita banyak pemain keturunan, kalau mainnya sama aja kayak timnas era zaman-zaman dulu ya, gitu-gitu aja mainnya monoton. Ya. Oke lah kalau kita kalah, kalau mainnya bagus saja ya nggak apa-apa, kita masih bisa bilang ini proses pembelajaran. Sementara kan STY dan yang lainnya bilang proses, belajar mulu, proses mulu, aduh gimana gitu ya. Jadi tolonglah segera dievaluasi, udah kayak apa aja gue ya. Ya dicarilah agar akar masalahnya itu. Apalagi yang mau gue bahas ya, konten dadakan juga sih, gue habis syuting horor nih ya.
Yaudah mungkin itu aja yang mau gue bahas. Sebenarnya masih banyak, cuman gue agak-agak lupa ini apa lagi gitu. Karena gue nggak bawa catatan biasanya tuh, ya not gitu catatan. Banyak sebenarnya yang mau gue bahas, cuman agak lupa juga nih. Tato udah di cut, udah di off, baru ingat oh ya gue mau bahas ini sebenarnya. Ya mungkin cukup sekian karena gue nggak inget lagi ataupun mungkin lupa. Cukup sekian konten kali ini yang dadakan tanpa prepare sama sekali. Oke sekalian, sampai jumpa di video berikutnya.